Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kamar Hotel Angker Part 4 Tamat. Seorang servis room muncul dari pintu. Ia tampak terburu-buru. "Mas Heri, ada tamu yang mau check-in," kata seorang servis room itu. Heri mengerutkan dahi. Dia heran, tumben sekali ada tamu tengah malam seperti ini. Ia pun bergegas ke meja kerjanya. Di sana ada seorang lelaki yang penampilannya kumal. Ia mengenakan topi koboi, menenteng senapan angin, dan menggendong tas ransel. Pakaiannya kotor penuh bercak lumpur yang mengering. Lelaki itu seperti baru saja pulang dari ekspedisi hutan belantara. Di samping lelaki itu ada seorang perempuan yang umurnya berkisar 21 tahun. Penampilannya tidak kalah kumal, rambutnya kusut, dan ada bercak lumpur kering di wajahnya. Perempuan itu terlihat murung, dia menunduk dengan tatapan kosong. "Kami pesan 2 kamar ya," kata lelaki itu sembari mengeluarkan sebuah kartu debit dari dompetnya. "Baik Pak." Tanpa banyak tanya lagi, Heri melayani kedua orang itu dengan ramah. Heri pun mengantar kedua tamunya ke kamar nomor 112 dan 113. Lelaki itu tak banyak bicara, walau Heri menerangkan jenis layanan yang ada di hotel ini, tapi tampaknya kedua tamu itu sama sekali tidak peduli. Jauh dari hotel, ada kabar buruk mengenai Zainal. Semenjak kepulangannya dari ajang pemilihan duta bahasa, dia jatuh sakit. Setiap hari ia merasakan perutnya perih seperti ditusuk-tusuk. Ia juga sering merasa sakit kepala. Ia berkali-kali pergi ke dokter, tapi tetap tidak kunjung sembuh. Zainal juga sempat dirawat di rumah sakit, namun itu hanya beberapa hari saja karena keluarganya tidak sanggup lagi membayar biaya rawat inap. Tengah malam seperti ini, seluruh keluarga Zainal berkumpul. Mereka menangisi Zainal yang sedang sekarat tak berdaya di atas kasur, tidak terkecuali Fadil. Sudah dua hari ia mendampingi temannya. Zainal sebenarnya sudah sekarat dari sehari sebelumnya. Tidak jelas penyakit apa yang diidapnya, sebab dia tiba-tiba sakit parah, kemudian kondisinya seperti itu. Beberapa saat kemudian, kedua mata Zainal terpejam, dadanya turun naik, nyawanya sudah di tenggorokan. Sang ibu membisikkan kalimat tauhid di telinga anaknya sambil menangis. Dalam satu hembusan nafas, Zainal meninggal dunia. Seluruh keluarga histeris, termasuk Fadil. Ia juga meneteskan air mata. Entah kenapa Fadil dari awal curiga kalau penyakit temannya itu bawaan dari Hotel Angker, tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sekarang Zainal sudah meninggal. Bisa jadi selanjutnya Fadil atau teman-teman lainnya yang pernah jadi peserta di hotel itu. Surat Yasin tidak henti-hentinya dilantunkan keluarga Zainal dan para tetangga. Tepat jam 4 dini hari, tiba-tiba jasad Zainal bergetar. Semua panik sambil mengucap istighfar. Kapas yang disumpal di lubang Zainal mental begitu saja, matanya melotot. Ia bangun seperti ada yang mengendalikan jasadnya. "Tolong aku, sempurnakan jasadku." Itu suara wanita. Fadil mengenali suaranya itu. Ya, itu jelas suara Hilda. Hanya pesan itu saja yang diucapkan Zainal, kemudian ia mati kembali. Semua orang di ruangan itu tidak berhenti mengucap istighfar. Ibu Zainal menangis histeris sambil menyentuh wajah anaknya tersebut. Ia berharap anaknya masih hidup. Sayangnya tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Zainal. Ada hal yang ingin disampaikan Hilda. Fadil yakin pesan itu merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan jasad wanita itu. Dan kamar itulah satu-satunya jawaban. Fadil akan kembali ke hotel itu untuk mencari tahu keberadaan jasad Hilda. Sementara itu di hotel, seorang pria yang tadi datang tengah malam tidak bisa tidur. Senapan angin disandarkan dekat dengan tempat tidurnya, sementara topi koboinya ia letakkan di atas meja. Ia masih syok dengan apa yang telah ia alami beberapa hari lalu di Gunung Pulosari. Bayangan demi bayangan terlintas di benaknya. Ia berhasil membunuh koloni babi yang menyerangnya. Ia juga sempat dibawa ke alam jin oleh seorang wanita yang berpakaian seperti ratu.
Hingga akhirnya Bobby berhasil menemukan Mira di sebuah perkampungan jin. Tidak mudah baginya untuk bisa menyelamatkan saudaranya itu. Dia harus melawan sosok genderuwo yang tak lain adalah suami Mira. Senapan angin yang ia bawa sudah tidak berguna di alam jin. Untungnya Bobby berhasil mengalahkan genderuwo itu. Entah apa yang terjadi pada dirinya, tiba-tiba saja Bobby seperti punya kesaktian dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyadari kalau di dalam tubuhnya ada energi gaib yang sangat kuat. Ia berhasil membunuh dan melenyapkan genderuwo itu. Bobby keluar dari alam gaib itu dengan membawa Mira. Bobby tidak tahu kalau dia merupakan keturunan dari seorang kepala desa Pulau Sari yang melegenda. Ya, kepala desa yang dulu pernah menaklukkan kerajaan jin Gunung Pulau Sari. Selama kepala desa yang sakti itu menjabat, tidak ada koloni babi yang menyerang perkebunan warga. Kekuatan gaib yang Bobby miliki merupakan ilmu turunan dari kepala desa sakti itu. Sang Ratu Gunung Pulau Sari pun tidak berani menyakiti Bobby. Ia berhasil membawa Mira keluar dari gunung itu. Sayangnya, Bobby tidak menemukan jalan setapak tempat motornya diparkirkan. Ia keluar dari gunung itu melalui jalan yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Tengah malam Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan, berharap ada mobil yang melintas. "Mira," sapa Bobby. Sepanjang perjalanan dari alam gaib sampai turun dari gunung, Mira tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong, dia seperti orang yang kehilangan akal. Sesampainya di rumah nanti, Bobby akan membawa Mira ke rumah sakit. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. "Boleh numpang, Pak?" tanya Bobby kepada sopir yang berperawakan kurus itu. "Mau kemana ya?" "Ke Kenangan Selatan," jawab Bobby. "Oh, saya nggak ke sana. Saya mau ke pasar Curug, nganterin sayuran ini." "Nggak apa-apa, Pak. Kami ikut saja." Yang terpenting bagi Bobby saat itu adalah pergi dari kawasan gunung. Urusan pulang itu gampang. Ia bisa cari penginapan dulu di perjalanan. Setelah 1 jam berlalu, Bobby sadar kalau mobil pick-up itu membawanya semakin jauh dari Kenangan Selatan. Untung saja dia melihat ada sebuah hotel megah di pinggir jalan itu. "Pak, kami turun di sini saja," pinta Bobby. Dia akan menginap untuk semalam di hotel itu. Besoknya baru dia akan mencari kendaraan umum untuk pulang. Lagi pula, Bobby sudah sangat lelah dan ingin segera istirahat. Malam itu Bobby benar-benar tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil kunci kamar Mira. Dia berjalan ke kamar Mira dan membuka pintu kamar. Di dalam sana, Mira juga tidak tidur. Ia hanya duduk termangu di tepi tempat tidurnya. Bobby khawatir saudaranya itu malah jadi gila. Tidak lama berselang, terdengar suara teriakan dari kamar nomor 111. Bobby terkejut. Ia lari ke kamarnya sendiri, lalu meraih senapan angin. Tinggal tersisa 3 peluru. Kalau ada orang jahat di dalam kamar itu, Bobby harus menggunakan sisa pelurunya dengan sebaik mungkin. Pintu kamar nomor 111 terbuka sedikit. Teriakan itu terdengar semakin keras dan terkesan seperti orang sedang dipukuli. Pelan-pelan Bobby mendekat sambil menyodorkan moncong senapannya ke pintu kamar itu. "Jangan masuk." Harry tiba-tiba muncul dari belakang Bobby. "Lanjut Harry, kamar itu angker." "Angker?" Bobby mengerutkan dahi. "Iya Pak, jangan dekat-dekat dengan kamar itu." "Alah, persetan dengan angker." Bobby malah menendang pintu kamar. Itu membuat Harry lari ketakutan. Bobby heran lantaran tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun menutup kembali pintunya. Bobby sama sekali tidak takut, sebab yang ia alami di Gunung Pulau Sari jauh lebih mengerikan. Sesaat sebelum Bobby masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seperti mencakar-cakar pintu. Bobby pun menoleh. Tepat dari celah pintu kamar nomor 111, ada darah mengalir perlahan membasahi lantai. Bobby menggelengkan kepala. "Sebaiknya kau tidak menggangguku. Aku sudah pernah membunuh jin seperti kau," kata Bobby. Dengan penuh emosi,
Dia tendang kembali pintu kamar itu. Kali ini tampaklah seorang wanita dengan wajah penuh darah. "Kenapa kau mengganggu manusia?" tanya Bobby. Yang ditanya diam saja, wajahnya datar menatap Bobby. Kedua kaki Bobby basah oleh darah. Wanita itu perlahan bangun, kedua matanya merah. Ia mendekat kepada Bobby seperti hendak melukainya. "Sudah kubilang, aku pernah berhadapan dengan jin Gunung Pulosari. Kalau kau cari masalah denganku, itu salah besar." Belum sempat wanita itu melukai Bobby, tubuhnya sudah terbakar. Ia berteriak kesakitan sambil meminta ampun, namun api terus membakarnya, hingga ia lenyap begitu saja seperti serpihan debu. Setelah wanita itu menghilang, tampaklah mayat seorang perempuan terbaring di atas tempat tidur. Mayat itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keesokan paginya, mayat itu teridentifikasi. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang dikabarkan menghilang. Kejadian itu sangat ganjil. Keluarga Hilda malah menuduh kalau Bobby yang membunuh anaknya. Bobby pun sempat diseret ke meja hijau. Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda memang tidak masuk akal, tapi tidak ada bukti kalau Bobby melakukan pembunuhan itu. Setelah kasus selesai, Bobby fokus mengurus Mira yang kondisinya masih memprihatinkan. Ia tidak pernah bicara sepatah kata pun. Bobby akhirnya meminta bantuan seorang ustadz. Dia adalah Ustadz Firman yang juga ahli ruqyah. Sore itu, Mira dipakaikan mukena. Ia duduk di atas karpet permadani. Ustadz Firman mengenakan sarung tangan hitamnya. Ia lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengarahkan telunjuknya ke kepala Mira. Seketika saja Mira tertawa terbahak-bahak. Kedua matanya melotot. Dia lalu menunjuk-nunjuk Ustadz Firman. "Siapa kau?" Suara Mira terkesan besar dan mengerikan. "Aku Firman, hamba Allah, musuh iblis. Keluar kau dari tubuh wanita ini. Ini tubuh istriku," kata sosok dalam diri Mira. "Tak ada jin yang menikahi manusia. Sekarang keluar atau kuhancurkan kau dengan ayat suci Allah," bentak Ustadz Firman. Ustadz Firman lalu membaca kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh Mira semakin berteriak kesakitan. Tidak lama setelah itu, tubuh Mira lemas. Ia kemudian terkapar tidak sadarkan diri. "Kalian tidak akan bisa memusnahkanku." Ustadz Firman menoleh ke arah dinding. Di sana ada bayangan hitam berbentuk genderuwo. Bobby pun mendekat kepada bayangan itu. Dengan kemampuan gaib yang ia miliki, genderuwo itu terlihat kesakitan. Sesaat sebelum menghilang ia berteriak, "Aku berjanji akan membawa istriku kembali," katanya lalu lenyap begitu saja. Semua orang di ruangan itu mengembuskan nafas lega. Mira perlahan siuman. Wajahnya pucat, kedua matanya sayu. "Om," parau suara itu keluar dari mulut Mira. "Akhirnya kamu sembuh." Istri Bobby tampak bahagia. "Terima kasih Ustadz. Saya tidak tahu kalau Mira ketempelan jin," ujar Bobby. "Sama-sama. Di gunung memang banyak jin. Kita harus hati-hati. Saya tidak menyangka kalau Pak Bobby ini sakti juga ya. Saya juga baru menyadari kesaktian ini setelah naik Gunung Pulosari, Pak Ustadz." Semenjak saat itu, Mira kembali hidup dengan normal. Orang tidak menyangka kalau Mira bisa diselamatkan. Mereka tidak akan pernah naik gunung apapun lagi. Kejadian itu sudah cukup membuat mereka kapok. Beberapa bulan kemudian, kamar nomor 111 tidak lagi bisa dipesan. Kamar itu selalu terkunci dan tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba menjuntai di setiap sudut ruangan. Tempat tidurnya berdebu. Tirai jendelanya selalu tertutup rapat. Kamar itu sekarang menjadi sangat menakutkan bagi seluruh pekerja di hotel itu. Padahal sebenarnya sudah tidak ada hantu di kamar itu. Hanya saja manusia yang menganggapnya angker. Tidak pernah terdengar lagi suara-suara aneh dari dalam kamar. Tapi Harry si resepsionis masih takut kalau malam-malam harus melintas di depan kamar itu. Semakin lama, tersebarlah isu kalau kamar nomor 111 adalah kamar khusus jin. Sesungguhnya mereka manusia, hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam,
dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.